Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggri Insyrian Putra, Prodi Manajemen MPM 159. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang pendanaan. Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama ataupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, ataupun portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek. Pendanaan dapat terbagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu pendanaan melalui hutang. Jika pendanaan melalui hutang, maka perusahaan akan menjadi pihak peminjam. Adapun metode-metode pendanaan melalui hutang. Yang pertama yaitu meminjam dari lembaga keuangan. Meminjam dari lembaga keuangan seperti bank komersial atau lembaga lainnya, biasanya peminjam harus memberikan secara terperinci rencana keuangan yang menyebutkan proyeksi pendapatan dan beban di masa depan. Hal tersebut akan digunakan oleh pihak pemberi dana pinjaman sebagai penilaian kelayakan yang biasanya dilihat dari beberapa faktor, seperti rencana penggunaan dana, kondisi keuangan perusahaan, dan jaminan yang biasanya digunakan untuk mendukung pinjaman. Yang kedua yaitu menerbitkan obligasi. Obligasi merupakan sekuritas utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Kebanyakan obligasi tersebut memiliki waktu jatuh tempuh hingga 30 tahun dengan bunga setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu menerbitkan surat berharga. Menerbitkan surat berharga ataupun commercial paper yaitu sekuritas utang jangka pendek biasanya diterbitkan saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Waktu jatuh tempo normalnya antara 3 bulan hingga 6 bulan. Selanjutnya yaitu pendanaan melalui ekuitas. Jika pendanaan melalui ekuitas, berarti perusahaan menerima investasi dari para pemilik. Adapun metode pendanaan melalui ekuitas. Yang pertama yaitu saldo laba ditahan. Perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui ekuitas dengan menahan laba dan tidak membagikannya atau dibagikan secara dividen kepada para pemilik. Yang kedua yaitu menerbitkan saham biasa maupun saham preferen. Adapun perbedaan antara saham biasa dan saham preferen yaitu pada saham biasa untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preferen tidak. Yang kedua yaitu dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Kalau baik, mereka akan mendapatkan keuntungan yang setimpal. Tetapi untuk saham preferen sudah ditetapkan dividennya. Yang ketiga, jika perusahaan gulung tikar atau likuidasi dalam hal pengambilan investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan pemegang saham biasa. Yang keempat, pada pemegang saham biasa diberikan hak untuk memesan kembali sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan. Kalau preferen sebaliknya. Baiklah, itulah yang saya dapat paparkan dari materi pendanaan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.